Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah hari ini temanya adalah tema umum atau bebas. Saya akan sampaikan satu judul, subhanallah kaifa yarzuqanallah jamalul wajhu min duni amaliyat. Artinya mungkin simple ya. Bagaimana caranya agar kita ini bisa memperindah diri kita, wajah kita bisa dipermak tanpa ada operasi. Iya, jadi wanita terlihat cantik, laki-laki terlihat gagah. Seperti apa? Sehingga orang kan sekarang ini ingin selalu dilihat baik, cantik, ganteng, keren di depan temannya. Gimana sih caranya biar itu didapatkan oleh kita? Nah ini dia, subhanallah. Jadi sekarang gimana biar kelihatan nampak baik di teman kita atau di pasangan kita? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebetulnya saya sampaikan, orang yang cantik atau yang ganteng itu bukan setiap orang datang lalu memujinya, bukan itu. Setiap ada orang dengan mengatakan, aduh ganteng kamu, aduh cantiknya kamu, itu bukan berarti demikian. Iya, karena sesungguhnya yang namanya cantik itu hakikatnya ada di dalam hati. Iya, maka perkataan para alim ulama dengan menyebutkan idza ahabbal abdu atau idza ahabbal abdu qalbaka ahabballahu wajhak. Artinya begini, apabila seseorang menyukai kepada hatimu, maka dia akan menyukai kepada wajahmu. Dan apabila orang tidak menyukai hatimu, maka orang itu tidak menyukai wajahmu. Seperti itu. Bahkan ada orang yang belum pernah mengenal wajahnya, tapi sudah jatuh cinta hatinya kepada orang tersebut, langsung cinta dan langsung suka. Contoh, pernahkah ibu melihat Rasulullah? Pernah melihat Abu Bakar? Pernah lihat Umar bin Khattab? Utsman bin Affan? Ali bin Abi Thalib? Tapi ada jatuh cinta di dalam hati ini, itu adalah punten antar hati dan hati sudah saling mencintai. Maka ketika kita mencintai hati seseorang, pasti akan mencintai wajahnya. Ketika kita tidak menyukai hati seseorang, pasti kita tidak akan suka terhadap wajahnya. Berarti wajah itu nomor 2 setelah urusan hati. Iya. Yang penting dengan menyebutkan gimana caranya ya cantiknya hati ini. Kenapa? Hati ini akan berefek ke wajah. Coba ibu, hati yang bahagia, wajahnya gimana? Riang. Hati yang kusut, hati yang sedang masalah, wajahnya gimana? Kusut. Wajahnya cemberut aja, lagi masalah. Orang bisa mengetahui dia bahagia, dia senang melihat wajah. Padahal yang bahagia dan senang itu adalah hati. Tidak ada yang mengatakan, coba sini saya cek hatinya. Nggak ada. Iya, cek hatinya tidak bisa. Lihat wajah saja. Ada apa nih? Senyum-senyum. Nah, ada apa nih? Kelihatannya ada masalah. Ya. Ada apa nih? Kelihatannya bahagia. Nah, kenapa? Semua terlihat dari mana? Wajah. Iya. Padahal yang menjadikan wajah seperti itu adalah hati. Maka antara hati dan hati, walaupun lama tidak berjumpa, kadang-kadang sudah ada suka saja. Itulah yang disebut dengan ruhul mujannadah. Saya lanjutkan. Iya. Perkataan yang pertama, bagaimana caranya ya agar hati ini baik? Ya, nanti kita khusus dalam masalah hatinya.
Tapi bagus, kalau gitu saya ingin wajah ini mendapatkan kebaikan. Karena ini sedang membicarakan kecantikan wajah, kebaikan wajah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama, ibu akan semakin indah wajahnya. Masya Allah. Ibu akan semakin terlihat indah wajahnya ketika mengumpulkan yang namanya hasanah. Hasanah itu apa? Kebaikan. Kebaikan. Hasanah dari mana? Kebaikan apa saja. Kebaikan zikir, kebaikan sholat, kebaikan silaturahim, kebaikan majlis taklim, kebaikan infak, kebaikan sedekah. Kenapa? Setiap hasanah itu seperti memberikan cahaya kepada kita. Masya Allah. Ibnu Abbas yang ingin saya sampaikan, innal hasanata diya, kata Ibnu Abbas. Iya, diyaul wajhi. Sesungguhnya satu kebaikan itu adalah seperti cahaya yang akan menerangi wajah Anda. Berlaku laki atau perempuan. Innal hasanata diya, iya, atau disebutkan innalil hasanati diyaun liwajhi. Sesungguhnya satu kebaikan atau yang namanya kebaikan itu cahaya untuk wajah. Perkataan Ibnu Abbas. Iya, innalil hasanati diya. Sesungguhnya kebaikan itu adalah cahaya bagi wajah. Semakin bunda banyak melakukan kebaikan, semakin bersinar dan semakin bercahaya wajahnya. Masya Allah. Innalil hasanati diya. Sesungguhnya bagi kebaikan itu ada cahaya di dalam wajah yang akan melakukannya atau yang sudah melakukannya. Perbanyak kebaikan. Ini dia. Subhanallah. Pokoknya yang jelas dengan menyebutkan satu kebaikan, satu cahaya. Satu kebaikan, satu cahaya. Satu kebaikan, cahaya. Kebaikan, cahaya. Kebaikan, cahaya. Maka daripada itu, semakin banyak orang kebaikannya, maka cahayanya akan semakin nampak dan akan terang. Terutama mungkin di dunia ada yang nggak ngeh kalau cahayanya itu sudah terpancar kemana-mana, tapi di akhirat akan ketahuan bunda. Simpan baik-baik, begitu kiamat sudah selesai, matahari kemana? Nggak ada. Bulan kemana? Nggak ada. Terus ada cahaya? Tidak ada cahaya. Zalim atau zolamun damis. Zolamun damis itu artinya apabila mata ini memandang dengan jari di depan, itu tidak bisa terlihat. Ibu bisa bayangkan dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak cahaya, itu gelap, dalam disebut dikatakan zolamun damis. Apabila mata di depan memandang tangan saja tidak bisa lihat, saking apanya? Saking gelapnya. Gampang, tinggal merem saja semuanya, nggak bisa dilihat apa-apa. Begitulah setelah kiamat nanti, sangat perlu cahaya. Lalu apa yang meneranginya? Hasanah. Kalau orang nggak punya kebaikan, cahayanya melempem. Melempem, tahu melempem? Cahayanya redup. Iya, tapi semakin banyak cahayanya, semakin terang. Dan semakin banyak cahayanya, semakin lama cahaya itu mau dimilikinya. Bayangkan saja kalau orang ini tidak pernah berbuat baik, kalau orang ini sedikit baiknya, kalau orang itu banyak baiknya, efek cahaya yang akan didapatkan oleh bunda kelak di akhirat adalah sesuai dengan amal soleh yang ibu lakukan di dunia. Masya Allah. Semuanya memiliki cahaya. Orang kafir punya cahaya, tidak punya cahaya. Di mana orang kafir adanya, orang kafir itu hanya nempel-nempel di depan orang-orang mukmin karena perlu cahaya. Tapi yang perlu cahayanya siapa? Kita. Masya Allah. Semuanya gelap gulita, lalu ada cahaya hanya orang mukmin saja. Ibu tahu binatang yang punya cahaya itu apa namanya tuh? Itu dia kunang-kunang. Kunang-kunang ada cahaya. Masya Allah, ini semua cahaya. Terutama yang akan meluarkan cahaya adalah punten, mauqi'us sujud ataupun mauqi'ul wudu. Yang sering digunakan untuk wudu, wajah, tangan itu bercahaya. Masya Allah. Tempat-tempat sujud itu bercahaya. Masya Allah. Jadi cahaya itu keluar dari tempat-tempat sujud kita atau tempat-tempat wudu kita, itu baru ketahuan cahaya semuanya. Orang membedakan orang mukmin dan orang kafir di akhirat gampang lihat cahayanya. Orang kafir zalamun damis, gelap gulita. Orang mukmin cahayanya keluar, berpancar. Subhanallah. Sekarang mah di dunia agak susah membedakan mukmin sama kafir. Apalagi sudah mukmin ortodok, apa namanya? Kristen ortodok masuk. Iya, bingung lagi. Memang di Mesir juga sudah ada sebetulnya agama yang namanya Kristen ortodok, itu dia pakai jilbab,
ya, dia pakai hijab, dia pakai seperti baju muslimah, seperti itu sudah ada dari dulu juga. Tapi kalau masuk ke Indonesia makin bingung saja kita membedakannya. Makin bingung. Ini bagaimana ceritanya? Namun yang jelas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik kelak di akhirat. Begitu kiamat tiba, semua gelap. Maksud gelap apa? Tidak ada cahaya. Loh, matahari tidak ada matahari, sudah habis usianya. Bulan juga ada cahaya karena terpantulan dari mana? Matahari. Jadi tidak ada sumber cahaya, tidak ada. Sumber cahaya hanya dari amal soleh yang bunda punya. Subhanallah. Orang kafir gelap. Itu gimana? Orang mukmin saja yang punya cahaya. Orang mukmin cahayanya sama? Tidak sama. Seperti apa cahayanya? Tergantung amalan yang dimilikinya ketika di dunia. Makin hasanahnya banyak, makin banyak cahayanya. Makin sedikit hasanahnya, makin kecil cahayanya. Subhanallah. Punten, di akhirat nanti akan membawa cahaya, di dunia pun sama. Ibnu Abbas mengatakan innalil hasanati dhiya. Sesungguhnya bagi orang pencinta kebaikan itu adalah cahaya bagi wajahnya. Masya Allah. Jadi kalau ibu ingin menarik orang lain, wajah kita semakin indah, punten, banyak kebaikan. Lisan bisa berbuat baik apa? Zikir terus. Mata bisa berbuat kebaikan, bisa apa? Lihat hal-hal yang baik. Telinga bisa membawa kebaikan, lihat apa yang didengarnya. Masya Allah, semuanya dilakukan hal seperti itu. Tapi begitu sampai ke sirat, pernah saya sampaikan, sirat itu adalah jembatan. Orang munafik baru ketahuan, mati lampunya, mati cahayanya. Orang munafik, kalau ditanya orang munafik punya cahaya nggak? Di alam mahsyar dia punya, dalam beberapa riwayat. Tapi begitu sampai ke sirat, mati. Itu beneran mukmin itu yang ketika di sirat masih punya cahaya. Subhanallah. Dan berjalanlah bunda di sirat untuk sampai ke sorga. Semakin banyak cahayanya, semakin cepat dia ke sorganya, semakin cepat dia datang ke sorganya. Maka bagi orang yang cahayanya semakin sedikit, semakin trek mau habis. Kalau jalan cahayanya redup pun, jalannya pun tidak apa? Tidak lancar. Kenapa? Redup. Harus cari apa? Maka disitulah ada doa di dalam Al-Quran. Bagaimana? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Suratul Tahrim. Iya, dicari saja di ujung-ujung Suratul Tahrim. Ketika disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim. Cahayanya ada di sekeliling mereka. Masya Allah. Nuruhum yas'a baina aydihim. Nuruhum yas'a baina aydihim. Dengan cahaya itu terus kita membimbingnya, atau cahaya itu membimbing kita. Nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahayaku hingga sampai ke surga Firdaus. Ya Allah, sempurnakan cahayaku sehingga kakiku bisa tiba ke surga. Masya Allah. Kita kalau tidak punya cahaya nggak bisa nyampe kemana-mana, nggak ada cahaya. Iya, makanya Rabbana atmim lana, ya Allah sempurnakan cahayaku sehingga sampai ke tempat tujuan yang aku inginkan adalah apa? Surga. Maka sesungguhnya hasanah bukan hanya berlaku di akhirat. Di akhirat saja satu hasanah dapat menjadikan terang dalam kegelapan. Di dunia terdapat atau nampak satu hasanah akan terang di dalam wajah. Masya Allah. Ini wajahnya terang semuanya. Masya Allah. Hasanah semuanya. Coba matiin lampu, masih terang ya. Gelapin lampu semuanya, mataharinya dimatiin dulu, nggak bisa ya. Tapi subhanallah, malam-malam masih kelihatan cahaya. Ini ada dikatakan nur atau dikatakan cahaya. Punten, gimana caranya untuk memperbaiki wajah kita agar wajah kita enak dipandang orang, agar wajah kita terlihat semakin baik? Maka punten, al-hasanah, perbanyak hasanah, perbanyak hasanah. Dikatakan Ibnu Abbas, innalil hasanati dhiya. Sesungguhnya dalam kebaikan itu ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya alal wajhi. Kenapa? Karena cahaya itu awal mulanya daripada nurun fil qalbi. Cahaya di dalam hati terpancar keluar. Masya Allah. Ini disebut dengan hasanah. Kedua,
Bunda setelah tahu, oh jadi biar cahaya ini nampak dalam wajah saya, kata ibu nih, saya harus memperbanyak kebaikan. Iya, perkataan siapa? Ibnu Abbas tadi. Bisa dipertanggungjawabkan, namanya juga Ibnu Abbas, namanya juga adalah siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Lakukan. Ini adalah ulama yang luar biasa, Ibnu Abbas. Iya. Selanjutnya yang kedua apa? Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW, agar kita ini cahayanya nampak di dalam wajah. Jadi sekarang inginkan ada orang yang subhanallah, orang kelihatannya kalau dibilang cantik-cantik, dibilang bersih-bersih, tapi kadang-kadang tidak masuk ke dalam hati. Hanya dia bilang bagus, lihat ganteng, ganteng, gitu saja. Tapi nggak ada daya tariknya. Orangnya biasa, tapi suka banget ya sama kita, sama dia ya. Senang banget ya sama dia. Kenapa? Hati. Cahayanya keluar dalam hati. Itu disebutkan dalam kalimatnya. Lihat, hati ini bisa bercahaya, lalu langsung mencarkan kepada wajah karena kebaikan. Yang kedua, untuk mempercantik, memperindah wajah kita, dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih, naddarallah ila atau anaddarallahu mri'in sami'a minni syai'an faballaghahu kama sami'. Subhanallah. Ini dia. Kalau ingin mendapatkan cahaya dalam wajah kita, Rasulullah mengatakan naddarallah itu artinya adalah Allah berikan cahaya. Iya, kata-kata naddarallah artinya dengan menyebutkan Allah akan berikan cahaya kepada orang. Siapa ya Rasulullah? Orang yang mendengar perkataan Rasulullah, sesuatu apapun yang disampaikan oleh Rasulullah terus disampaikannya. Masya Allah, ibu mendengar perkataan Rasulullah disampaikan oleh ulama, oleh ustadz, oleh kiai, lalu satu kalimat itu disampaikan kepada temannya, baik melalui BB-nya, baik melalui Twitternya, ataupun melalui SMS-nya, atau melalui Facebook-nya. Iya, subhanallah, begitu disampaikan satu kalimat itu yang keluar dari lisan Rasulullah, maka Allah berikan cahaya kepada orang tersebut. Masya Allah. Jangan bosan-bosan menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis kepada orang lain. Cahayanya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naddarallah, Masya Allah, naddarallah, Allah berikan cahaya kepada siapa? Imri'in, kepada seorang laki-laki atau perempuan, sami'a minni syai'an, apabila dia pernah mendengar perkataanku, walaupun sesuatu, satu kalimat, faballaghahu, terus perkataan itu disampaikannya kepada orang lain, Allah akan berikan cahaya kepada orang tersebut. Berarti punten, kalau ingin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, sampaikan walaupun sesuatu yang disampaikan Rasulullah, walaupun satu kalimat, walaupun satu hadis, sampaikan demi mendapatkan cahaya. Masya Allah, luar biasa. Iya, sampai dalam perkataannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man ahsanu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang paling baik. Saya ulangi lagi Bunda, dalam ayat ini tidak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan itu adalah yang mengajak kepada jalan Allah. Itu perkataan paling baik. Kan perkataan gini, qul khairan aw liyasmut, pernah dengar nggak itu? Katakan yang baik atau diam. Iya, katakan yang baik atau diam. Masya Allah, diam saja sudah mendapatkan pahala, apalagi berkata-kata baik. Allahu Akbar. Kalau dibilang dengan mengatakan diam itu emas, tapi bicara yang baik itu berlian. Masya Allah. Mahal mana emas sama berlian? Benar berarti saya ngomong. Iya. Saya takut salah, ternyata mahalan emas. Subhanallah. Diam itu adalah emas. Ketika kita tidak tahu apa-apa, diam itu emas. Tapi ketika berbicara dengan baik, menjadi berlian yang sangat indah. Dan sebaik-baik perkataan adalah mengajak orang untuk berbuat amal baik. Itu sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik, bukan lagi sebaik-baik zikir, nanti saya ada lagi, tapi sebaik-baik ucapan adalah yang mengajak orang berbuat dalam kebaikan. Mana dalilnya? Dalam firman Allah dengan menyebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang paling baik yang ada di muka bumi ini kecuali perkataan itu ngajak orang lain untuk beribadah. Masya Allah. Handphone yang Bunda punya, tidak ada handphone yang paling baik yang ibu punya kecuali handphone itu digunakan untuk bertausiah. Masya Allah.
Tidak ada lagi alat apapun yang ibu punya kecuali digunakan dalam dakwah. Ibu punya situs, tidak ada situs yang paling baik di dalamnya kecuali situs yang di dalamnya ada dakwah, walaupun ditutup. Iya, iya kan ada ditutup, tapi kita tidak tahu, kita husnudzon saja. Mudah-mudahan semuanya adalah kebaikan. Kita tidak tahu, iya, kita tidak tahu apa yang ada di belakangnya dan seperti apa. Yang jelas dakwah kita dan keluarga kita bereskan saja dulu. Iya, dakwah kita. Kadang-kadang begini, kalau kita lagi bicara di depan orang, biasanya di jemaah ada para pejabat segala macam begitu, saya katakan yang akan dilindungi kelak di akhirat di alam mahsyar adalah para imam yang adil, para pejabat yang adil. Pejabat harus adil, semua masyarakat iya betul. Padahal dirinya sendiri adalah pemimpin yang gak adil. Dirinya sendiri. Coba wahai para suami, menyalahkan saja pemimpin yang di atas, dianya saja suami ngelihat anaknya belum pakai jilbab biasa-biasa saja. Apakah itu suami yang adil? Iya. Misalnya ada suami yang punten melihat sesuatu yang halal haram dimasukkan ke istrinya, apakah itu suami yang adil? Bukan. Iya. Jadi berbicara ke sana kemari, pemimpin harus adil, ini dirinya saja nggak adil. Bayangkan saja. Jangan terlalu melihat kesalahan orang lain, lihat kesalahan diri sendiri. Kita sudah adil apa belum? Iya. Kadang-kadang menyalahkan ini gara-gara pemimpin tidak adil, ini gara-gara umaro tidak adil, dengan kata-kata seperti ini dan seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah ibu sudah jadi seorang wanita yang adil? Apakah suami ibu atau suami kita sudah menjadi suami yang adil? Itu dia. Kayaknya imam adil itu berlaku kepada suami, berlaku kepada istri, bahkan berlaku juga kepada para pemimpin. Tapi intinya kalau dibuka, imam adil itu adalah yang benar-benar memperkenalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala keluarganya. Imam adil, imamun adil, subhanallah. Saya lanjutkan. Iya, tidak ada perkataan yang paling baik di muka bumi ini kecuali perkataan itu adalah mengajak kebaikan di jalan Allah. Mengajak salat itu perkataan baik, masya Allah. Ngajak ibadah itu perkataan baik. Sama alat apapun digunakan untuk ibadah, itu adalah perkataan yang sangat baik dan itu adalah sebaik-baik perkataan. Bagaimana caranya agar wajah kita bersinar? Satu, perbanyak kebaikan. Yang kedua, bagaimana caranya wajah kita bersinar? Apa? Dakwah. Dakwah, masya Allah. Dengan cara apa kita dakwah? Terserah, banyak cara. Banyak cara. Yang penting yang diucapkannya itu adalah apa? Perkataan yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jangan sampai menyampaikan perkataan yang dibilang dari Rasulullah padahal bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Allahu Akbar. Saya sampaikan lagi. Selanjutnya, apa yang akan membuat kita ini memiliki cahaya yang sangat indah? Di samping kita perbanyak kebaikan, bagus. Selanjutnya apa lagi yang kedua? Yang kedua, dakwah. Dakwah sekecil apapun, sampaikan. Masya Allah. Lalu yang ketiganya, usahakan kalau bisa adalah walaupun 2 rakaat qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam, itu adalah memperbaiki wajah yang kita miliki. Ketahuan bunda, lihat perkataan para alim ulama. Hasan al-Basri mengatakan, khalau birrahman fa'albasur rahman min nurihi. Siapapun yang bermesraan dengan Allah di malam hari, maka Allah akan berikan cahayanya ke wajah orang tersebut. Masya Allah. Al-khalau birrahman, siapa yang merasakan kenikmatan bermesraan dengan Allah di malam hari, maka Allah akan berikan cahayanya kepada orang tersebut. Sangat nikmat melihat orang yang selalu dalam keadaan qiyamul lail, walaupun 2 rakaat, sanggupnya lagi 3 rakaat dengan witir misalnya, iya, ataupun 5 rakaatnya dengan witir, silakan semampu mungkin. Maka punten, kalau seandainya bunda mengetahui qiyamul lail, Allahu Akbar, kata-kata yang sangat indah. Pernah mendengar gak ayat ini? Nurun ala nur. Pernah mendengar gak? Nurun ala nur, artinya apa? Cahaya di atas cahaya. Masya Allah, cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa? Cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Para alim ulama termasuk Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat Rasul yang kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, selalu minta Ubay bin Ka'ab berada di sampingnya, ataupun sering sesuatu ditanya tentang Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Maksudnya apa?
Rasulullah sangat tahu hafalan yang paling kuat di antara sahabat adalah Ubay bin Ka'ab. Hafalan yang paling kuat di antara sahabat, hafalan Quran itu Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu saat Rasulullah sedang jadi imam. Setelah Rasulullah jadi imam, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah yang membaca Quran itu begini? Sepertinya ada yang terlewat ayatnya." Padahal itu Rasulullah loh. Rasulullah pernah terlewat beberapa ayat ketika menjadi imam. Setelah itu Rasulullah nanya, "Benar ada yang terlewat ayatnya?" "Iya ya Rasulullah, engkau tidak membaca ayat ini." Rasulullah tidak langsung, "Oh begitu tidak? Mana Ubay? Mana Ubay?" "Saya Rasulullah." "Benar terlewat?" "Iya ya Rasulullah." Kenapa Rasulullah nanya ke Ubay? Karena Ubay ini adalah orang yang apa? Yang paling kuat hafalannya di antara para sahabat yang ada. Maka Rasulullah nanya ke Ubay, "Benar saya terlewat bacaan?" "Iya." Masya Allah, itu ada Ubay bin Ka'ab. Luar biasa. Ubay, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Saya lanjutkan, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Allahu akbar. Ubay bin Ka'ab dengan mengatakan, sesungguhnya nurun ala nur, manusia ini, kita ini berada di atas cahaya dan cahaya dan cahaya. Maksudnya apa? Cahaya pertama dengan mengatakan kalamuhu nur. Coba kalau bisa menjaga pembicaraannya, itu adalah pembicaraannya nur, cahaya. Punten, nur maksudnya kalamuhu nur, perkataannya cahaya adalah perkataannya tidak berbicara dengan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Kalau perkataan kalamu nur itu adalah tausiah, itu adalah nasihat, itu adalah zikir, itu adalah punten bacaan ataupun silaturahim. Masya Allah, sedekah dengan lisan itu adalah kalamuhu nur. Nur pertama, kalamuhu nur. Bisa nggak ya kita ini berbicara ini nur yang dilakukan dan diucapkan di dalam lisan? Punten, kan semua ingin wajah. Wajah ini kadang-kadang ada ibu ngelihat, ini temennya ini bersih, cantik, tapi ngomong jorok. Pernah nggak gitu-gitu? Ini jorok dia ternyata ya. Lisannya tidak nur. Nutquh tidak nur. Iya. Ada orang wajahnya biasa tapi bicaranya, aduh, Masya Allah, ini bacaan bicaranya lembut banget. Nur. Nur. Kalamuhu nur. Subhanallah. Iya. Kalamuhu nur. Itu dia. Miliki dengan kalimat nur. Ketika diucapkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya pertama kata Ubay bin Ka'ab, coba perhatikan lisan Anda. Kalau lisan Anda baik, berarti lisan ini sudah nur ada. Lisanuhu nur. Bisakah lisan kita memiliki cahaya? Yang kedua, Ubay bin Ka'ab mengatakan ilmuhu nur. Ilmunya yang dimilikinya juga cahaya. Maksudnya apa? Ilmu yang dimilikinya itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu nur. Jangan ilmu yang aneh-aneh dipelajari. Gimana caranya nyopet biar suami nggak ketahuan ya? Misalnya, naudzubillah. Iya. Gimana caranya ya biar ilmu warjid, ilmu guna-guna, itu bukan. Ilmu nur yang dipelajari seperti di Rumil ini, Masya Allah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Semua Masya Allah, belajar ilmu yang disampaikan adalah syariat. Itu adalah nur. Ilmuhu nur. Ilmunya pun adalah cahaya. Pelajari ilmu ini dengan baik. Selanjutnya, nurun ala nur wa madkhalahu nur. Masya Allah. Punten, di mana tempat dia? Kalau saya sampaikan, ibu pernah nggak begini? Maksud saya, ibu kalau keluar pasti sehari ada keluar, ada tujuan. Mau kemana saja ada tujuan kan? Besok mau kemana, nanti mau kemana, lusa mau kemana, ada tujuan kan? Tujuan-tujuan yang didatanginya adalah sumber cahaya. Masya Allah. Seperti majelis taklim, sumber cahaya nggak? Sumber cahaya. Ke orang tua, sumber cahaya nggak? Sumber cahaya. Silaturahim ke tempat teman, sumber cahaya. Nengok orang yang sakit, sumber cahaya. Tidak ada tempat yang dituju itu adalah sumber kegelapan. Itu nurun ala nur, nutqu nur, ilmuhu nur. Tujuan yang ingin didatanginya juga adalah nur. Masya Allah. Selanjutnya apa lagi? Ibu datang dari mana? Nur. Ibu sekarang dari majelis taklim kan? Di sini dari cahaya kan? Pergi kemana dari majelis ini? Ke tempat cahaya, ke tempat kegelapan. Nah itu dia harus dipikirkan. Kenapa? Wa madkhalahu nur wa makhrajahu nur.
Anda datang dari cahaya menuju cahaya, itulah nur. Masya Allah. Saya dari rumahnya nur nggak ya? Nur. Kenapa? Karena rumah saya dipakai untuk sholat, karena rumah saya dipakai untuk zikir, rumah saya dipakai untuk membangun rumah keluarga, sakinah. Rumah saya nur. Saya masuk ke majelis taklim, oh ternyata begitu masuk majelis taklim, nur. Dari nur ke nur, yang diucapkannya nur, yang dicari ilmunya nur. Nurun ala nur, ala nur ala nur. Masya Allah, luar biasa. Sekarang bunda tadi di rumahnya dipakai gunakan sholat kan, dipakai baca Quran kan, dipakai ibadah keluarga, dari nur. Masya Allah. Datang ke tempat ini majelis talim, nur apa bukan? Datang ke nur. Masya Allah. Setelah itu di sini adalah apa? Mencari ilmu. Apa yang dicari? Ilmu syariat, nur. Allahu Akbar. Selanjutnya apa lagi? Bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Berbicara yang baik-baik di tempat ini. Apa kabar? Sehat semuanya? Masya Allah. Ibu kan udah ngobrol kan? Tadi sebelum saya datang sih ribut. Iya. Kenapa? Itu kan lagi silaturahim semuanya kan? Iya. Lagi silaturahim, nggak ngobrol yang aneh-aneh. Lagi ngobrol, Masya Allah. Gimana kabarmu? Sehat? Anak-anak gimana? Sehat semuanya? Nggak ada. Itu tas di mana belinya? Kerudung di mana belinya? Itu nggak apa-apa sih. Itu juga apa? Itu juga silaturahim. Nggak ada masalah. Ntar antar di sana ya. Iya. Kemana segala macam? Iya. Tapi yang jelas itu berbicara silaturahim. Pembicaraan pun yang baik, nur. Masya Allah. Ulangi lagi. Nutquhu nur, ilmuhu nur, ya, gharduhu nur. Ataupun apa yang diinginkan itulah nur, berasal dari nur. Jangan sampai kita berada di cahaya lalu datang ke tempat yang gelap, terarti tidak nurun ala nur. Bisa dipahami ya? Begitu tempat gelap, udah. Apa jadinya? Padam. Apa jadinya? Ya sudah, tidak ada lagi cahaya. Maka dikata nur ala nur. Selanjutnya nur mana lagi? Yang dikatakan dalam perkataan Ubay bin Ka'ab, wa masiruhu ila nuril jannah. Dan semua ini, punten, apabila nutqanya nur, ilmunya nur, tujuannya nur, berasal dari nur, maka semuanya akan mengarahkan kepada nur yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yani siapa? Allah Subhanahu wa taala nur. Makanya nur itu ada salah satu daripada daripada Asmaul Husna, bukan nur itu? Hah? Iya. Abdun Nur. Itu hamba yang memiliki cahaya Abdun Nur. Makanya kalau Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham selalu dalam doanya ada kata ya nur. Pernah dengar nggak tuh? Ya nur, wahai yang memiliki cahaya, wahai Allah yang memiliki cahaya. Ya nur, kenapa? Manggil Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila nutquhu nur, ilmuhu nur, lalu tujuannya nur, lalu berangkat dari nur, maka sesungguhnya dia sedang menuju cahaya yang sebenarnya. Siapa? Nurullah. Masya Allah, yakni adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya hiasi nur kita ini dengan qiyamul lail, karena siapapun yang melaksanakan khulwah bermesraan dengan Allah di malam hari, albasahullahu nuran, Allah akan berikan nur di dalam wajahnya. Masya Allah, berikan nur di dalam wajahnya, nur dalam tubuhnya. Begitulah yang ada. Maka Rasulullah ada doa, pernah doa dengar gini, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Pernah dengar doa itu? Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, iya kan? Di telingaku cahaya, di pandanganku cahaya. Wa an yamini nuran wa an shimali nuran. Kiri kananku nur. Maksudnya apa? Bimbingan. Dengan apa? Cahayamu. Maksudnya apa? Ilmumu. Maksudnya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bunda, yang menghalangi ibu untuk berbuat maksiat itu apa? Iman. Karena iman seolah-olah jadi apa? Benteng. Masya Allah. Karena benteng yang kokoh ini luar biasa. Bunda jadi apa? Jadi tidak mau melakukan maksiat. Ini ada benteng. Dan pengetahuan dari iman tersebut, punten, ibu yang membuat ibu datang ke majelis taklim itu apa? Iman. Gara-gara iman, ibu datang ke majelis taklim. Gara-gara datang ke majelis taklim, ibu jadi tahu ilmunya. Ilmunya itu nur, tapi berawal daripada iman. Maka subhanallah, semakin kuat imannya, nurnya semakin kokoh. Subhanallah. Ini dia. Makanya Allah, berikanlah cahaya di depanku, di belakangku, di kiri kananku. Berikan cahaya, berikan. Itu kata-kata nur, 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 nur. Masya Allah.
Ini hebat sekali. Makanya doanya sangat baik. Kata-kata yang disampaikan Rasulullah SAW dengan menyebutkan apa tadi? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Silakan hafalkan hadis ini untuk masalah doa. Tapi kalau bunda, aduh saya nggak tahu ya bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, Allah jadikanlah di hatiku cahaya, di mataku, di tubuhku, di telingaku, di samping kiri kananku, depan dan belakangku cahaya. Maksudnya apa? Bimbingan daripada keimanan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan nur. Masya Allah. Ya, tadi saya sampaikan, ya, punten. Fa in ajidala a'tallahi nuran yaumal qiyamah, sudah sampaikan. Falamma wasala, saya sampaikan tadi, sesungguhnya nur ini orang mukmin pasti akan memilikinya kelak di akhirat, namun berbeda-beda. Ada nur yang terang dan lama, itu orang mukmin yang soleh dan soleha seperti bunda. Ada nurnya yang remang-remang karena memang amal solehnya kurang. Dan ada yang padam. Kenapa? Habis amal solehnya. Habis amal solehnya. Punya nur tapi baru berapa lama habis. Kenapa? Yang ada lagi habis amal solehnya. Kira-kira punten, nur kita ini sanggup nggak ya untuk menerangi kita di alam mahsyar selama 50.000 tahun? Nur kita ini, amalan kita ini, kalau kita mau berangkat kemana-mana, subhanallah, misalnya kalau besok lampu mati, kira-kira pagi-pagi kita udah siap beli lilin. Biar apa? Biar terang, subhanallah. Atau beli lampu yang kasih minyak di dalamnya. Sekarang persiapannya lampu 2 jam, atau minyak itu 2 jam, lampu mati 4 jam. Cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. Iya. Ada lagi, misalnya waktu matinya lampu 4 jam, pas 4 jam, alhamdulillah, masya Allah. Maka punten, saya sampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sudah cukup belum ya kira-kira lampu yang kita miliki seperti itu? Kita kembalikan ke belakang. Saya ingin lebih cantik lagi, lebih indah lagi terlihat. Apa? Perbanyak kebaikan. Selanjutnya apa lagi? Bukan hanya perbanyak kebaikan, sampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Terus apa lagi? Qiyamul lail. Masya Allah. Gunakan qiyamul lail karena sesungguhnya ini adalah membawakan cahaya. Ini adalah untuk memperindah diri kita dengan cara apa? 3 hal tadi. Itu disampaikan para alim ulama dengan perkataan yang indah. Selanjutnya, iya, ya sudah, saya ingin seperti itu. Oke, dzikiran yang terbaiknya apa? Tadi saya sampaikan. Iya. Saya sampaikan tadi sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang di dalamnya ada unsur apa? Dakwah. Ya, kebaikan boleh. Memanggil seorang. Selanjutnya, apalagi? Punten, perbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tadi. Zikir ini perkataan para alim ulama, ya ahlus sana, a'dhamus sana la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Yang keduanya, perbanyak istighfar. Ini dia. Ataupun sering diucapkan para alim ulama, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah tanwirul wajh. Selanjutnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Ibu punten, semakin banyak dosa, hati ini semakin hitam. Semakin hitam, semakin hitam. Hitamnya hati, semakin hitamnya wajah. Semakin bersihnya hati, semakin bersihnya wajah. Masya Allah. Maka perbanyak istighfar. Kalau sebelum tidur ibu suka cuci wajah, sebelum tidur cuci hati. Bangun tidur cuci wajah, bangun tidur cuci hati. Masya Allah. Wajah mah dicuci tapi hatinya tidak cuci, bahaya. Wajahnya dibersihkan tapi hatinya tidak bersihkan, bahaya. Membersihkan hati adalah dengan taubat atau istighfar. Subhanallah. Coba orang yang sering istighfar, itu akan bersih hatinya. Nampak wajahnya, Masya Allah. Bukan hanya sekedar itu. Lihat, saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Coba kita renungkan bunda. Dulu sampai hari ini, tanah nggak berubah. Tanah tetap begitu, uang tetap begitu, makanan tetap begitu. Tapi yang berubah itu harganya. Bakso dulu sama sekarang ada nggak bakso? Ada. Saya waktu SD dulu di depan rumah saya itu agak jauh sedikit ada bakso. Masih beli bakso 25 rupiah atau 50 rupiah. Sekarang sudah nggak bisa. Bakso itu sudah 6.000 jualnya. Padahal bakso yang sama. Iya, sekarang ada yang 10.000 lagi, ada yang 15.000 tuh di situ tuh. Apa? Ada 20.000. Ada 20.000, 25.000 banyak.
Tapi ini bakso biasa yang dulu saya beli 25 rupiah, sekarang bakso itu jadi apa? 6.000. Subhanallah. Sekarang lagi la haula wala quwata illa billah, ada di daerah Singapura, daerah Tasik itu ada bakso mana tuh nih? Bukan Priangan, pojok tuh yang Laksana. Nah, pokoknya kalau nggak ke Tasik, nggak ke bakso Laksana, rugi. Iya. Bakso Laksana. Datang ada Priangan, ada Laksana, itu mantep. Punten dari dulu itu harganya 2.000 tuh, wah, masya Allah, dulu 2.000, sekarang ini 15.000, 16.000, subhanallah, mahal. Tapi punten, baksonya tetap harganya yang berbeda. Saya sampaikan juga, oh ini sudah bisa dipahami ya. Ini bukan tujuan saya, tapi apa? Ada yang lain yang ingin saya sampaikan. Bunda, dulu pemasukan suami, nah itu udah mulai masuk nih. Sekian. Sekarang lebih besar apa lebih kecil? Insya Allah lebih besar. Tapi kayaknya nggak ngaruh ya. Iya nggak ngaruh ya. Kenapa? Ya gaji jadi banyak per bulan, ini naik. Kejar-kejaran loh bunda. Kejar-kejaran. Iya. Per bulan suami naik gajinya, ini juga barang naik. Ini naik, ini naik. Ini jadi kejar-kejaran aja. Dari dulu, kalau dulu jualan bakso harganya itu, waktu saya yang di depan SD itu, harga bakso itu misalnya 6.000, diketawain, gak ada yang beli. Sekarang 6.000 masih laku aja, bahkan anak SD aja 6.000, oh udah kayak 25 rupiah dulu. Subhanallah, saya masih ingat SD itu saya 25 rupiah, 50 rupiah tahun ya 82, pas Gunung Galunggung meletus. Ya, tahun 82 itu kalau sama ibu tuh almarhum ayah nih 50 rupiah. Kalau 100 rupiah, wah itu udah bisa beli apa saja. Tapi sekarang, coba-coba. Bukan berarti tidak berharga, tetap berharga. Namun apa yang terjadi ya? Ibu tahu jawabannya apa? Saya ulangi lagi. Gaji bisa jadi naik, tapi ini harga jadi naik. Seolah-olah plus lagi. Bahkan, punten, yang kedua cenderung kurang. Bagaimana cenderung kurang? Agar tahu ini dari pikiran ini. Ada orang yang gajinya Masya Allah di bawah, tapi tentram, cukup, nyaman. Ada orang yang dapat gaji tiap-tiap seminggu lagi, Pak habis. Seminggu Pak habis. Pak habis. Apa yang aneh ya? Jawabannya saya sampaikan. Harga yang naik, gaji yang naik, harga yang tetap, gaji yang tetap, atau harga yang gaji yang tetap, harga naik nggak ngaruh. Saya ulangi lagi ya, ada yang gajinya naik, harga naik, aman. Ada yang gaji tetap, harga naik, berantakan. Tapi ada harganya naik, gaji tetap, aman. Bahkan ada yang harga naik, gaji berkurang, nyaman. Ada apa di situ bunda? Ada apa coba? Apa yang menyebabkannya? Apa? Yang hilang di muka bumi ini adalah berkah. Berkah yang hilang di muka bumi ini berkah, bunda. Yang hilang itu berkah, yang hilang itu. Bukan duitnya, duit mah ada, cuma berkahnya yang hilang. Berkah. Maka punten saya sampaikan, kalau rizki mah bunda muqayyad, yang menentukan rizki Allah. Saya ulangi nih bunda, yang menentukan rizki itu siapa? Allah. Sampai bunda, rizki itu dikaitkannya dengan kematian. Hadis Rasulullah. Lihat semuanya ini, dengar baik-baik. Allah tidak akan mewafatkan seseorang sebelum orang itu disempurnakan rizki yang telah Allah tuliskan untuknya. Tidak akan pernah Allah wafatkan. Selagi orang itu hidup, Allah akan kasih rizki. Misalnya, fulan selama hidupnya, yang paling mudah aja, fulan selama hidupnya akan memakan, selama dia hidup 67 tahun, selama 67 tahun itu dia akan memakan buah, misalnya apel 130 biji. Selama sekian tahun itu, ya. Sekarang saya tanya, bunda, tahu nggak ibu sudah berapa kali makan buah apel? Nggak tahu kan, tapi pernah kan? Nah, misalnya Allah katakan, fulan selama hidup di dunianya itu akan memakan buah apel sebanyak 130 biji selama hidupnya nih, selama hidupnya. Punten,
sebelum apel itu yang satunya diserahkan, nyawanya masih hidup. Bisa dipahami ya? Begitu sudah diselesaikan semua rizkinya, baru kematian akan datang. Jadi Allah tidak akan pernah mewafatkan seseorang apabila ada rizki yang belum belum disampaikan. Bisa dipahami ya? Nah, urusan rizki bunda muqayyad fis sama. Urusan rizki itu yang menentukan Allah. Tapi urusan berkah yang menentukan adalah hati bunda. Yang menentukan berkah adalah kita. Yang menentukan berkah adalah kita. Ingat, sampai para ulama mengatakan ar-rizqu muqayyadun fis sama wal barakatu muqayyadun fi qulubikum. Subhanallah. Dan berkah itu terikat dalam hati kita. Hatinya soleh, hatinya bersyukur, hatinya baik, jauh dari maksiat, rizkinya pun berkah. Bisa dipahami bunda? Semakin hatinya jauh dari Allah, semakin hatinya tidak dekat dengan Allah, maka rizkinya pun semakin tidak berkah. Punten, kalau tinggi, pendek, hitam, putih, lawannya berkah, tidak berkah, ya enak banget gitu mah. Subhanallah. Lawan katanya putih, tidak putih, masa begitu? Lawan katanya tinggi apa? Tidak tinggi, masa begitu? Lawan katanya berkah apa? Bukan. Maksiat itu bukan lawan berkah. Maksiat amal soleh. Berkah apa berkah? Berkah. Umi jangan dibocorin Mi. Berkah apa? Berkah apa? Berkah apa berkah? Lawannya berkah apa? Lawannya berkah apa ya? Lawannya berkah ini. Lawannya kalau berkah syukur, bukan syukur kufur. Syukur kufur. Berkah apa ya berkah ya? Tahu masa nanya nggak tahu. Lawannya berkah adalah para alim ulama disebut dengan ayo laknat. Bisa dipahami? Berkah, laknat. Kenapa? Dapat berkah Allah, dapat kebanyakan yang Allah berikan. Dapat laknat Allah, dapat sesuatu yang berkurang terus. Hati-hati. Saya ulangi, keberkahan itu yang menentukan adalah apa? Hati. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah disampaikan, saya sampaikan. Saya ingin dapat berkah apa ya? Ini hatinya bersihkan dulu. Semakin hati bersih, berkah akan semakin bertubi-tubi datang. Cara hati bersih itu apa ya? Syukur. Berkah itu tidak akan didapatkan kecuali oleh hati yang bersih. Bersih hati ini tidak akan pernah didapatkan. Tadi saya katakan istighfar. Dan apalagi bersih hati ini syukur. Bersih hati ini tuh memaafkan orang lain. Seperti itulah membersihkan hati. Maka jauh daripada suudzon, itu bersih hati. Ibu punten, ini kayak sehidup saya ini kurang selalu ya. Ada kurang aja. Perasaan waktu suami saya gaji segini cukup. Sekarang udah gede masih begini juga, cukup juga. Pengennya kan agak lebih gitu. Biar ada apa? Biar ada tabungannya. Maka punten, cari. Berarti harus dicari berkahnya. Apa? Di sini di hatinya. Kadang-kadang hati ini membeli sesuatu yang tidak diperlukan, mungkin hati, iya. Oh jadi saya harus mencari berkah. Kenapa? Rizki mau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punten, dulu ada 100.000, ada kan? Sekarang 100.000 ada. Bedanya dulu sama sekarang apa? Dulu 100.000 beli apa, sekarang 100.000 beli apa, gitu kan? Apa yang hilang? Berkah. Punten, sekarang ini saya lanjutkan, ini penting ini. Jadi belajar ekonomi agama ini, iya. Saya lanjutkan. Karena penting, berkah ini. Dahsyatnya berkah bunda. Lihat, kalau sudah berkah, para alim ulama menyebutkan, atau apa definisi berkah? Definisi berkah itu adalah para alim ulama mengatakan kata-kata yang sangat biasa disampaikan para alim ulama, iya. Berkah ini diucapkan dengan perkataan yang sangat indah. Subutul khair, iya, subutul khair ilahi fi syai'. Menetapkan satu kebaikan di dalamnya yang dimiliki itu, kebaikan di dalamnya yang berefek apabila sedikit dibanyakan dan apabila banyak
dimanfaatkan. Bisa dipahami nggak ya? Saya ulangi lagi. Ditetapkannya satu kebaikan di sesuatu yang kita miliki, apabila sedikit Allah banyakkan, itu berkah. Dan apabila banyak, itu bisa dimanfaatkan. Itu namanya berkah, Bunda. Sedikit banyak, banyak manfaat. Sekarang ada nggak sedikit terus nggak cukup? Ada nggak? Ada itu. Sekarang ada banyak tapi tidak manfaat. Ada nggak begitu? Ada. Maka yang sedikit dibanyakin, yang banyak dimanfaatkan. Itu ada nggak orang punya tanah banyak tapi nggak manfaat? Ada nggak? Nggak berkah itu. Ada nggak hartanya sedikit tapi cukup? Ada nggak? Berkah. Ada hartanya sedikit tapi nggak cukup? Ada. Terutama, lihat, ini masalah akidah ini. Rasulullah mengatakan, innal aina la tasba'. Mata dengan hati itu berbeda. Rasulullah mengatakan mata itu nggak pernah kenyang. Rasulullah bilang, innal aina la tasba'. Sesungguhnya mata itu nggak pernah kenyang. Nggak pernah kenyang mata ini. Nggak pernah. Datang sana, mau. Datang ke rumah, 2 aja udah kenyang. Yang lapar itu siapa itu? Mata. Nanti kalau lapar mata, masukin aja ke mata itu. Gara-gara mata kita beli apa-apa. Subhanallah. Ya gara-gara mata semuanya. Makanya Rasulullah mengatakan mata itu nggak pernah kenyang, nggak pernah kenyang. Maka dibuktikan, coba Bunda. Rasulullah mengatakan, ta'amun wahid linafarain. Satu makan itu untuk 2 orang. 2 makanan itu untuk 4 orang. 4 makanan itu untuk 8 orang. Masya Allah, buktikan. Coba. Makanya ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kunna na'kulu la nasba'. Kami ini makan tapi nggak pernah kenyang. Bahkan kami ini makan kayaknya nggak asik gitu. Rasulullah menjawab, la'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Kata Rasulullah, mungkin kaliannya makan nggak sama-sama ya, beda-beda ya. Maka punten, di tempat yang sangat indah ini, di majelis Rumil ini, melalui radio Rumil juga ini, melalui nanti dimanapun yang menyampaikannya ataupun mendengarkannya, sunnah kalau makan satu tempat dengan keluarga itu sunnah. Satu tipsi besar, makanannya semuanya, makan di situ. Satu piring ber-4, ber-5, ber-6, ber-7, silahkan. Saya sampaikan, ibu pernah nggak makan suami, istri, anak-anak makan gitu? Pernah nggak? Kapan? Dulu? Makan gitu, subhanallah. Taruh dimakan gitu, bersimpan. Dan punten Rasulullah mengatakan wal barakatu fi fi ausatiha. Jadi ketika makanan, berkahnya itu ada di tengahnya, Bunda. Nah, lihat ya. Berkahnya itu ada, kita cari berkahnya. Insya Allah kalau makan seperti itu berkahnya muncul. Tapi caranya punten. Cek. Bismillah, saya lanjutkan. Tapi berkahnya ini begitu disimpan, berkahnya ada, masya Allah. Berkahnya itu di tengahnya. Tapi mulailah dari pinggirnya. Jangan begitu makan. Kan Rasulullah di tengahnya berkahnya, muat ke tengah, dicomot. Jangan, ya. Tapi ngambilnya di mana? Pinggirnya. Jadi cari ngambil pinggir, baru ke tengah. Kalau bisa makan seperti itu berkah. Tunggu. Berkah keluarga, berkah suami, berkah istri, berkah anak, berkah harta, berkah tempat. Masya Allah, berkah sehat. Luar biasa, Bunda. Luar biasa. Kenapa? Coba rasakan makan. Kalau sama anak, sama istri, mungkin punten-punten ya, nggak ada jiji-jijiannya kan? Makan aja hajar sampai ngobrol. Ma, apa kamu jatuh? Kita kemakan nggak apa-apa. Subhanallah. Tapi kalau bekas orang, mikir nggak kira-kira? Pakai segala. Jujur aja, subhanallah. Tapi kalau sudah sangat mencintai nggak ada masalah. Saya punya guru kami, masya Allah, sangat kami cintai, rahimahullah, Syekh Habib Khayyat, rahimahullah. Saya itu pun mungkin di antara keluarga itu jelek-jeleknya saya. Di antara keluarga mungkin sangat sensitif sekali dengan siapa yang motongin buah segala macam dari kecil demikian. Ya. Jadi kalau ada motongin buah, siapa yang dari kecil siapa yang motong? Kalau bukan ibu saya tidak bisa makan. Kalau bukan ibu saya tidak bisa makan. Subhanallah. Ya, sampai sekarang ini masih sedikit berusaha untuk bisa berbuat baik dalam masalah makanan. Kalau tidak ibu, mertua, istri, itu saya masih belum berani makan itu. Kenapa? Itu jeleknya. Padahal belajar.
tapi alhamdulillah sedikit-sedikit sudah bisa makan nikmat. Nah, Syekh Habib Khayyat rahimahullah, masya Allah, bayangkan saja orang jijik-jijian jeleknya saya gitu ya, jangan ikutin, subhanallah, tapi dengan cinta kepada guru kami yang tercinta bisa makan bubur itu makanannya 1 sendok berdua, ke saya, ditaruh di sini, saya makan, saya taruh, saya makan, saya taruh, bisa berdua itu, dan nggak ada istilahnya apa, jijik, nggak ada, itu cinta yang ada, mahabbah. Karena mahabbah yang ada itu nggak ada jijik itu. Sekarang ibu kenapa bisa makan bekas suami, suami bisa makan bekas istri? Kenapa? Cinta, masya Allah, luar biasa, saking cintanya. Tapi begitu datang di asrama Bunda ini, begitu saya datang ke sana, ternyata saya bayangkan makanannya ternyata sedahsyat itu. Satu tipsi, sayurnya itu 1 mangkok ditaruh di tengah. Sayurnya itu, mangkoknya ditaruh di tengah. Saya itu makan. Setelah itu dia ambil pinggir mangkok jadi gini, taruh di tengah lagi, dikelilingin, terus muter. Waduh, bagian saya ini nih. Ternyata bener mangkoknya ke saya itu. Saya entah ke 6 orang atau ke 7. Lihat begitu saya pegang, saya lihat mana yang masih bersihnya. Itu pun saya pelan-pelan, subhanallah. Tapi apa? La haula wala quwata illa billah, buang rasa seperti itu. Mereka adalah saudara, mereka adalah punten sahabat, bismillah, jalankan. Sedikit-sedikit coba belajar. Tapi masa sih sama keluarga tidak bisa? Sama suami, sama istri, sama anak masa tidak bisa? Iya, sama istri, sama suami, sama makan, ayo rame-rame, berkah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kami tidak pernah kenyang, bahkan cenderung kami ini selalu kekurangan kalau makan. Rasulullah mengatakan, mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Sekarang kan diajarkannya makan piring satu-satu, begitu kan? Ya nggak salah sih, tapi kalau melihat ingin berkah daripada Rasulullah SAW, makanannya itu adalah 1 tipsi, makan, plek, rame-rame makan, masya Allah. Dan punten, innal aina la tasba', sesungguhnya mata ini kadang-kadang gini, cukup nggak ya? Suka begitu nggak tuh mata? Begitu makanan, cukup nggak ya? Ternyata beli lagi, pas beli lagi ternyata lebih. Pernah nggak gitu? Sering, apalagi kalau lagi ada acara di rumah. Udah takut kurang. Punten, Rasulullah bilang 1 untuk 2 orang, 2 untuk 4 orang, 4 untuk 8. Subhanallah. Cuma kita ini sudah suudzon kurang, ya kurang. Insya Allah, makanya makanannya demikian. Kenapa? Ini adalah untuk mengambil berkah. Rasulullah dengan menyebutkan makanan itu 1 tempat, di tengahnya ada berkah, mulailah dari ujung-ujungnya. Mulai hari ini coba untuk menjadikan minimal hidupkan sunnah di rumah, beli piring yang gede. Bila perlu pas lagi makan panggil ayam sama kucingnya, sini makan. Jangan itu mah. Orang-orang aja, subhanallah. Nah, makan nak, Pak, ayo Pak, sini makan di sini sudah semuanya nih. Masya, ayo makan sama-sama. Enak, coba rasakan. Nikmat makan seperti itu, masya Allah. Makan kita bisa melihat. Kadang-kadang kita bisa memberikan makanan langsung dengan tangan kita ke anak kita. Silahkan makan. Ayo makan, masya Allah, luar biasa, makanya berkah yang ada. Siapa yang belum pernah merasakan itu, coba rasakan. Tapi begitu makan, suaminya mungkin nggak terbiasa, apaan ini? Mau jadi teroris makan begini kayaknya. Tidak, padahal itu bagian daripada sunnah. Belajar Bunda, bismillah. Iya, karena ini bagian daripada yang namanya apa? Sunnah. Iya, sunnah. Jadi ketika sahabat mengatakan saya tidak mendapatkannya, lakukan seperti itu. Saya persingkat, punten. Jadi ketika pertama ingin mendapatkan berkah dari makanan kita, berkah itu berada di mana? Di hati. Punten. Selanjutnya, lihat kata-katanya. Firman Allah Subhanahu wa taala jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Lihat kata-katanya. Lihat, saya ulangi lagi. Ada yang ganjil atau janggal ya. Tapi sebetulnya kata-katanya baik. Seandainya satu tempat ini iman kepada Allah, ya, dan takwa, lau anna ahlul qura amanu wattaqau, seandainya satu tempat dia iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkah di tempat itu. Iman dan takwa. Satu keluarga kalau iman dan takwa, berkah di tempat itu. Berkah. Kenapa tidak dikatakan apabila suatu tempat iman dan takwa Allah berikan rizki kepada orang tersebut? Kalau rizki mah orang kafir juga dikasih rizki. Bedanya orang mukmin dan orang kafir kasih rizki, orang mukmin kasih rizki, orang mukmin dikasih berkah, orang kafir tidak.
Bisa dipahami Bunda? Iya. Orang mukmin dapat berkah, orang kafir tidak. Siapa? Itulah dikatakan lau anna ahlul qura, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Allah akan berikan kepada mereka apa? Berkah. Tidak dikatakan aku akan berikan rizki kepada mereka, karena rizki itu umum. Tapi kalau berkah khusus untuk orang-orang beriman, dan berkah itu letaknya ada di mana? Di hati. Para alim ulama mengatakan, gimana sekarang ini sudah banyak harga tinggi. Ibu bisa nggak nurunin harga sekarang? Bisa. Dengan ketakwaan turunkan harga. Harga seberapapun, kalau duitnya banyak, masalah nggak? Masalah. Jadi caranya untuk menurunkan harga apa? Kalau harga nggak bisa diturunin, penghasilan kita ditinggiin. Bisa dipahami nggak Bunda? Kalau misalnya dengan matan, harganya berapa? Sekarang turun harga. Yang tadinya berapa? 8.000. Sekarang 10.000. Naik, turun. Kenapa? Karena penghasilan saya yang biasanya 2 juta, sekarang 4 juta. Harga itu jadi turun buat saya. Bisa dipahami nggak Bunda? Lah, gimana cara nurunin harga? Cara nurunin harga itu, tinggikan penghasilan. Gimana caranya dapat penghasilan? Takwa. Al-Quran mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Punten. Satu adalah saya katakan tadi, untuk mendapatkan berkah dalam hati ketaatan. Yang kedua takwa, rezeki datang. Masya Allah. Takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu menjauhkan hal-hal yang diharamkan dan mendekatkan hal-hal yang, atau menjauhkan hal-hal yang diharamkan dan menjalankan hal-hal yang dihalalkan. Kalau seandainya kita bisa melakukan yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan, itu sudah takwa. Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Bisa jaga di gajinya 5 juta per bulan. Tapi apa? Karena takwa, punten, Allah kasih sampingan dari yang lain dan bisa mendapatkan sesuatu yang tidak diduga-duga. Kenapa? Min haitsu la yahtasib. Setelah itu manage dengan hati kita, berkah. Masya Allah. Rizki berkah. Rizki takwa. Berkah soleh. Itulah yang disampaikan para alim ulama. Karena apa? Karena keberkahan ini tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan hati yang soleh. Dan rizki ini akan datang berlipat ganda ketika dengan ketakwaan. Ketika harga naik, turunkan dengan ketakwaan. Jadi intinya, yang dapat menurunkan harga adalah ketakwaan. Dan dapat memperbanyak harta itu adalah berkah. Bisa dipahami Bunda? Berkah, takwa, qurana ujami'an, dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Ada berkah dan ada apa satu lagi tadi? Takwa. Masya Allah. Selanjutnya sedikit lagi saya sampaikan. Iya, karena untuk mencari berkah ini. Untuk mencari berkah ini, diantaranya setelah kita lakukan seperti ini, Masya Allah, punten, aktsirus sedekah. Itu untuk cari berkah. Berkah. Perbanyak sedekah. Lihat, pertama kali islahul qalb, perbaikan hati. Ikhlas, lebih bersih, nyaman, nikmat, itu hati. Selanjutnya apa lagi? Untuk berkah lagi. Apa yang kedua tadi saya sampaikan? Tadi. Apa? Yang kedua bukan. Tadi ingat nggak? Apa? Dakwah mah tadi untuk menjawab wajah yang baik. Jadi lupa saya. Coba tadi, kalau berkah itu ada ingat. Kalau berkah adanya dalam hati yang bersih, berarti hati bersih kan? Rizki itu adanya di dalam ketakwaan, berarti harus takwa. Selanjutnya, punten. Saya ulangi lagi, benar. Ternyata selanjutnya adalah sedekah. Iya, sedekah. Saya ulangi lagi, punten. Gimana caranya agar kita berkah? Agar kita berkah rizkinya yang halal, yang ada, bersihkan hati. Bersihkan dari apa? Hati. Daripada pokoknya saya sudah sampaikan penyakit hati dan bagaimana cara membersihkannya. Selanjutnya yang keduanya apa lagi? Punten, takwa. Takwa agar rizkinya banyak. Tapi tetap takwa memperbanyak rizki. Selanjutnya apa lagi? Sedekah menjadikan berkah di dalam rizki dan memperbanyak juga. Punten, perkataan yang disampaikan oleh siapa? Disampaikan seorang ulama ataupun Ja'far Shadiq. Ini adalah Masya Allah, siapa yang tidak mengenal beliau? Kata Ja'far dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah, inni idza iftaqartu tadawaitu bis sadaqah. Saya kalau dalam keadaan fakir, maka aku obati kefakiran ini dengan sedekah. Masya Allah. Justru lagi fakir, sedekah, punten. Bukan dengan harta saja sedekahnya, silaturahim sedekah.
memuji orang sedekah, menasihati orang sedekah. Maka bunda ketika dalam keadaan fakir ilmu, fakir ide, fakir sahabat, fakir ketenangan, sedekahlah. Sedekahlah. Maka punten ketika bersedekah seperti itu selesai kefakiran itu. Kalau kita bilang fakir, biasanya fakir harta aja kan? Ada orang hartanya banyak tapi nggak punya teman, ada nggak itu? Fakir teman dia itu. Iya, fakir. Fakir. Kenapa? Fakir itu bukan diartikan fakir harta saja. Ada orang yang masya Allah harta banyak, ilmu ada, luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Tapi apa? Ilmu nggak punya. Ada nggak begitu? Ilmu agama dia fakir terhadap ilmu. Makanya punten dengan mengatakan sedekah ini menyelesaikan daripada kefakiran yang ada. Baik itu fakir ilmu, baik itu fakir ide, baik itu fakir persahabatan, sedekah. Termasuk daripada mungkin dikerucutkan ke harta, ya sedekah. Iya, maka disebutkan para alim ulama, saya ulangi lagi, lihat untuk mengambil berkah. Berkah adanya bukan di harta, tapi berkah adanya di hati. Iya. Selanjutnya bagaimana cara mengambil berkah? Berarti bersihkan hati. Kalau seandainya sudah bersih hati, lalu dilakukan dengan apa? Kalau ingin cepat berkahnya banyak, apa? Perbanyak sedekah. Selanjutnya, kalau turun naik harga yang ada, bagaimana cara menurunkannya? Menurunkannya dengan takwa. Masya Allah, menurunkannya dengan takwa. Selanjutnya, dengan apa lagi menurunkan harga? Tadi kan takwa menurunkan harga, sudah tahu bagaimana sebaiknya. Lalu yang kedua, cara menurunkan harga ini bukan dengan takwa lagi. Apalagi yang kedua, silaturahim. Rasulullah dengan menyebutkan apabila orang sudah gampang silaturahim, rezekinya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harga senaik apapun, tapi kalau silaturahim jalan, harga itu buat dirinya akan turun. Selagi harga naik apapun, kalau seandainya dirinya takwa, harga itu akan turun. Jadi turunkan harga dengan silaturahim dan ketakwaan. Berkahkan rezeki Anda dengan kebersihan hati dan sedekah. Bisa dipahami bunda? Ini dia. Masya Allah. Iya. Kenapa? Seperti itu. Iya. Jadi silahkan. Turunkan harga, takwa. Turunkan harga, silaturahim. Berkahi harta dengan apa? Bersih hati. Dengan apa lagi? Punten. Dengan sedekah. Masya Allah. Ini hari ini kita belajar, awal mulanya sih kita jadi lari ke sana ya. Dengan mengatakan bagaimana wajah kita semakin terang. Wajah kita semakin dicintai dan disukai oleh teman kita, sahabat kita. Tadi pertama apa tadi? Perbanyak kebaikan. Jangan lupa, yang keduanya apa tadi? Yang kedua apa tadi? Dakwah. Dakwah. Yang keduanya dakwah. Sampaikan. Yang ketiganya apa? Kenapa? Qiyamul lail. Jadi kalau perempuan kalau berjamaah jadi nggak denger. Kalau laki-laki biasa qiyamul lail gitu kan. Atau perempuan begitu emang. Lembut dia, lembut. jadi ngayayai bahasanya. Subhanallah. Saya lanjutkan. Sudah selesai, nggak dilanjutin lagi. Iya. Jadi subhanallah, dengan seperti itulah para alim ulama sesungguhnya untuk qiyamul lail tadi terakhirnya memberikan cahaya, karena cahaya ini bukan hanya di dunia, di akhirat pun akan didapatkan. Ini saja dapat saya sampaikan. Hari ini kita mempelajari bagaimana caranya agar tubuh kita, wajah kita berada dalam kebaikan yang disenangi oleh teman kita, sahabat kita. Terangi tubuh kita ini, wajah kita ini. Tadi saya sampaikan dengan kebaikan, yang keduanya dengan dakwah, yang ketiganya dengan qiyamul lail. Setelah itu terangkan dengan qiyamul lail. Kenapa itu adalah cahaya yang Allah berikan? Karena hakikatnya di akhirat pun kita sangat perlu cahaya, dan di dunia pun akan berefek cahaya itu dalam wajah ketika hati ini sudah terang. Nurun ala nur. Ingat, cahaya di dalam lisan kita, cahaya di dalam ilmu kita, cahaya dengan tujuan kita, cahaya dari mana kita akan kita berangkat, dan cahaya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbanyaklah kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita memperbanyak juga apa? Astaghfirullah. Karena dengan minta ampun kepada Allah, hati ini akan semakin bersih, dan kalau hati semakin bersih, wajah pun akan semakin bersih dan semakin terang. Karena bukan hanya sekedar itu, ternyata urusan hati ini pun akan membawa berkah. Berkah itu adanya di dalam hati, bukan di dalam masalah harta. Bagaimana caranya memperbanyak berkah? Caranya memperbanyak berkah adalah pegang baik-baik. Tadi saya sampaikan, bersihkan hati. Dan bagaimana caranya memperbanyak berkah? Dengan sedekah.
Bagaimana sekarang ini zaman yang berbeda, harga sangat tinggi, kita tidak bisa menurunkannya? Turunkan dan dengan ketakwaan dan silaturahim. Kenapa? Takwa dan silaturahim mendatangkan rizki min haitsu la yahtasib. Itu singkatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan